wahai junjungan tercinta Muhammad. Sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan merupakan hal yang mulia. Di dalam ajaran Islam juga mengajarkan hal yang sama. Pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk memelihara kehormatan diri agar terhindar dari berbagai hal yang dilarang oleh agama. Tujuan dari pernikahan antara lain adalah untuk tentunya mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, untuk menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh dari akhlak manusia. Yang ketiga adalah untuk menyempurnakan agama dari tiap-tiap individu yang memeluk agama Islam, baik muslimin maupun muslimah. Dan yang pastinya ini semua adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Di dalam masyarakat yang mengaku modern, pernikahan sering dianggap sebagai suatu hal yang mengikat kebebasan, ya, sehingga orang begitu menikah merasa jadi terkurung, merasa menjadi tidak bebas lagi. Oleh karena itulah di dalam masyarakat, terutama di dunia barat yang mengaku merasa sudah merupakan masyarakat yang modern, pernikahan dinomorduakan. Jadi mereka bisa melakukan penjajakan kecocokan untuk membina suatu rumah tangga dengan memulainya hidup bersama dulu. Ya kan? Sering terjadi seperti itu. Dengan kumpul kebo dulu istilahnya. Samen leven dulu. Hidup bersama tapi tanpa ikatan pernikahan. Andai kata nanti mereka saling cocok, baru akan melanjutkan pernikahan. Tapi kalau ternyata di dalam masa trial, ini masa trial, kan pakai trial segala. Ya, dalam masa trial seperti ini mereka tidak menemukan kecocokan, mereka dengan gampangnya berpisah begitu aja. Sehingga mereka tidak memperdulikan masalah kemurnian silsilah, karena nanti pastinya kan anak-anak itu jadi tidak jelas statusnya. Iya. Ya kan? Dan ini kelihatannya juga sudah mulai banyak di dalam masyarakat kita. Ya. Dan kemudian yang paling parah lagi di dalam masalah pernikahan ini, ya, karena kita sebagai muslim dan muslimah, ya, seperti saya katakan tadi adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian banyak orang yang salah paham terhadap Rasulullah. Dan bahkan kemudian oleh orang-orang tertentu ini disengaja pandangan-pandangan yang menyesatkan, seolah-olah Rasulullah itu adalah pribadi yang haus seks, nauzubillah min dzalik. Seolah-olah Rasulullah yang memang memiliki istri cukup banyak ini adalah seseorang yang memiliki libido tinggi. Dan bahkan seringkali umat Islam sendiri nggak tahu apa latar belakangnya. Contohnya seperti Anda ini belum tentu ngerti kenapa Rasulullah seperti itu. Bahkan ketika orang menanya kita nggak bisa jawab, dan kemudian kita seolah-olah jadi merasa malu sendiri. Kita harus meneladani, tapi kemudian yang diteladani kok seperti itu. Jadi seolah-olah kita menyalahkan Rasulullah ini, ya kan? Kalau begini seolah-olah kita itu menganggap bahwa apa yang dijadikan contoh itu tidak sesuatu yang ideal, tidak sesuatu yang indah, tidak sesuatu yang bagus, sehingga seolah-olah kita jadi gamang dalam beragama. Kita harus mengikuti, tapi yang diikuti kita nggak ngerti, orang nanya kita nggak tahu,
akibatnya kita jadi gamang. Nah, dalam kesempatan inilah maka saya ingin menjelaskan terutama kepada Anda yang katanya tadi juga sudah menikah, sehingga kan harus mengetahui bagaimana contoh yang dilakukan Rasulullah. Dan untuk teman yang satu lagi, karena Anda juga sudah menjelang dewasa kan, sudah jadi sarjana, sudah jadi SE, serba enak ya kan. Ya, itu berarti kan sebentar lagi Anda menikah, Anda harus tahu gitu. Oke, tapi tentu saja sebelum kita mulai diskusi lebih lanjut ya, Anda perkenalkan diri dulu dong kepada teman-teman Anda yang nonton. Ya, halo, nama saya Fitri Fauzia. Dari mana? Dari Afrika Selatan? Saya dari Alam Sutra. Dari alam gaib? Enggak, Alam Sutra. Alam Sutra, kira dari alam gaib. Ya. Ya, perkenalkan saya Rina Soraya, tinggal di Cipondoh. Cipondoh itu di mana? Di Amerika? Kota Tangerang. Kota Tangerang. Ya lengkap dong gitu. Baik. Umur nggak tanya umur. Umur. Saya pastikan Anda belum ada 100 tahun. Umur saya 23 tahun. Oke. Sama, Anda 23. Oke. Sarjana memang wajarin segitu. Kalau Anda bilang 17 tahun saya malah nggak percaya jadi. Terlalu muda untuk ini ya. Baik, Fitri Fauzia, Anda katakan tadi Anda sudah menikah. Bisa nggak Anda jelaskan apa sih, karena setiap kali orang menikah itu senantiasa diiringi doa, ya mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu maksudnya apa sih? Kamu sendiri sebagai orang yang sudah menikah didoakan seperti itu, tahu nggak apa itu samawa? Belum sepenuhnya tahu sih, setahu saya cuman kayak samawa itu hidupnya bersama gitulah. Terus Sama Eleven juga bersama, kumpul kebo juga bersama. Terus gimana tuh Bah maksudnya? Lah udah jalanin tapi belum tahu. Iya. Dia ucapin gitu, iya aja mungkin. Jangan-jangan malah ini yang belum nikah malah tahu. Langgeng mungkin ya. Langgeng artinya gimana tuh? Ya seluruh Maksud dari doa itu yang mudah-mudahan langgeng sampai tua mungkin. Sama lah intinya kayak gue gitu kan. Intinya di dalam keluarga samawa itu ada kerukunan, saling mengasihi, saling mendukung, saling menghormati, saling keterbukaan, ya kemudian saling bantu membantu supaya maju bersama gitu. Tapi ada satu hal sebenarnya yang harus kita ketahui, ya sebagai orang yang menikah pasti Anda sudah tahu, dan sebagai yang dewasa pasti juga udah tahu bahwa sebenarnya yang namanya pernikahan itu, ya bagaimana menjalin suatu keluarga yang samawa, keluarga yang rukun, keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang saling mencintai, itu sebenarnya sudah dicerminkan di dalam hubungan badan antara suami dan istri. Udah tercermin di situ. Ya Anda kan udah nikah dan udah dewasa, saya nggak merasa perlu untuk ngomong apa, ini bukan ngomong tabu tapi apa adanya. Artinya di dalam suatu hubungan suami istri itu kan hanya terjadi ya dalam suatu kondisi dan menimbulkan kenikmatan dan kemudian menimbulkan suatu ketenangan setelahnya, dan diharapkan nanti akan melahirkan keturunan. Kan gitu kan? Iya. Hubungan badan yang menurut Islam tentunya ya. Sebab kalau misalnya bukan menurut Islam, tentu yang pasti yang diinginkan adalah hanya kenikmatannya doang. Ya kan? Tapi kalau di dalam suatu ajaran Islam tentu untuk melahirkan generasi penerus yang juga akan menjadi calon anggota masyarakat yang bakal berguna. Ya, bukan hanya ngelahirin anak terus kemudian anaknya jadi biang kerok tuh ya. Atau dibuang karena hubungannya itu ternyata tidak resmi. Karena malu gitu. Karena malu. Makanya dalam Islam tuh harus dimulai dengan pernikahan. Bukan ditrialkan, diuji coba, masa percobaan dengan Samen Eleven, nggak ada dalam Islam seperti itu. Itu masyarakat yang udah kelewat modern bangkali ya, akhirnya malah lewat lagi, udah kelewatan batas gitu. Ya. Bagaimana di dalam hubungan suami istri? Tentunya di dalam hubungan suami istri yang kita ketahui itu ada 4 kemungkinan. 1,
si suami tegas, si istri lemah lembut. Dalam hubungan badan Anda pasti ngerti maksudnya. Suami tegas, istri lemah lembut. Yang kedua, suami lemah lembut, istri tegas. Yang ketiga, istri dan suami sama-sama lemah lembut. Yang keempat, istri dan suami sama-sama tegas. Dari 4 ini mana yang mungkin menciptakan suatu hubungan badan yang ideal, yang menimbulkan kenikmatan, yang menimbulkan kedamaian, yang menimbulkan ketenangan dan akan melahirkan generasi penerus? Yang mana? Kemungkinan yang mana? Pastinya ketinggalan yang pertama dong. Artinya suami tegas, istrinya lemah lembut. Bisa tuh. Secara biologis maupun secara kejiwaan, psikologis. Kena. Ya kan? Iya. Pasti akan melahirkan keturunan. Tapi kemungkinan yang kedua, suaminya lemah lembut, loyo, Tegas. istrinya tegas. Bisa nggak? Enggak lah. Nggak bisa lah, otomatis. Jadi suaminya capek sendiri kagak sama Iya, bapaknya. lemah Lemah lembut. Ceweknya kan. Ceweknya galak. Katanya gitu. Terus yang ketiga, sama-sama lemah lembut. Ya nggak jadi. Nggak jadi, nggak bisa, ya. Sama-sama lemah lembut berarti nggak jadi. Nggak mungkin terjadi hubungan badan yang ideal, apalagi menimbulkan keturunan. Nggak mungkin ada kenikmatan juga, nggak mungkin ada ketenangan. Yang ada dua-duanya sama capek, tapi nggak ada hasil. Capek doang, nggak ada hasilnya. Oh, udahan lah gitu. Iya. Capek doang. Capek doang. Atau yang keempat, Sama-sama Sama-sama. kasar. Tegas. sama-sama tegas. Tegas. Si suaminya tegas, si istri sama-sama tegas, benturan. Ya kan? Ya berarti di dalam suatu keluarga juga begitu, Fitri. Artinya si suami harus menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami harus menjadi imam bagi perempuannya. Dia harus menjadi pemimpin bagi keluarganya. Pemimpin kan bukan berarti menjajah. Bukan berarti seenaknya aja. Kata. Oke, jadi kalau yang kemungkinan kedua, si suaminya loyo, istrinya garang. Gimana tuh kondisinya tuh ya? Ayo cepetan. Dan lagi aku dulu. Dia punya pengalaman dong. Oh iya. Kamu belum. Jadi udah nggak heran ya Bang. Iya, Oh iya, benar. Tapi bener nggak bahwa dengan kondisi seperti itu nggak mungkin terjadi? Di mana suaminya itu loyo, sementara istrinya tegas. Gitu. Main dorong, ayo cepetan gitu. Bisa nggak? Main jambak aja. Main jambak aja gitu. Nah. Atau yang ketiga, sama-sama lemah lembut. Akhirnya tidur dua-duanya. Sama-sama lemah. Sama-sama lemah, udah tidur aja udahlah. Iya. Ya kan, hari-hari berlalu tanpa ada kesan. Selesai begitu aja kan. Lemah, nggak bisa, nggak mungkin dapat anak kan seperti itu. Bahkan yang kemungkinannya adalah kalau sama-sama kondisinya kayak gitu, pasti sering bertengkar. Karena merasa nggak ada pelampiasan, nggak merasa puas, nggak ada pergerakan, akibatnya aku bosan melu gitu kan. Kalau gitu cari lagi yang lain lah, si istri cari yang lain, si suami cari yang lain. Mungkin kalau yang lain gue jadi bergairah, kan gitu kan? Iya. Akhirnya sama dia karena udah bosan cari, udah nggak ada lagi ini selera gitu. Apalagi kalau kondisi yang keempat sama-sama galak. Wah ini kacau. Yang ada kasur pada rusak. Ya ada kasur pada rusak, yang ada akhirnya pada jambak-jambakan terus ya. Main tampol-tampolan jadinya nih. Akhirnya duanya lantar. Jadi kembali ke situ ya. Berarti bahwa sebenarnya tidak usah jauh-jauh yang namanya harmonisasi di dalam suatu pernikahan sebenarnya sudah ada di dalam contoh atau perilaku seksual itu sendiri. Jadi bagaimana si suami harus menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetapi perempuannya juga bukan berarti lemah lembut kemudian menjadi nangis mulu, tidak. Karena baik suami maupun istri itu sama-sama ibaratnya adalah tangan antara kanan dan kiri. Karena semua kan sudah berpasangan ya. Siang, malam, gelap, terang, pagi, sore, hitam, putih, kan gitu kan. Nah berarti kedua-duanya itu sudah memiliki
kodratnya masing-masing untuk saling menguatkan. Nah, harus kita ketahui nih kalau kita kemudian mencontoh Rasulullah, ya. Bagaimana nasib perempuan sebelum datangnya Rasulullah? Anda tahu sendiri, mungkin pernah dengar cerita bahwa dalam masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam itu perempuan sangat dihinakan. Sampai-sampai Umar bin Khattab begitu tahu bahwa anaknya adalah perempuan, mukanya merah padam, lalu kemudian anaknya dikubur hidup-hidup. Jadi memiliki anak perempuan pada masa itu adalah aib, hina, merendahkan, memalukan. Makanya disebut jahiliyah. Dia sendiri lahir dari perempuan, dan dia sendiri membutuhkan perempuan. Iya. Tapi kemudian dia dapat perempuan kok malah merasa seperti itu. Kan logikanya kalau perempuan kemudian dia bunuhin semua ketika lahir, otomatis nanti nggak ada perempuan, otomatis kan manusia punah dong. Iya, kalau cowok semua. Cowok semua kan nggak bisa kan, gerah kan cowok semua. Bagaimana mungkin ya kan? Nah, pasti kan makanya disebut jahiliyah karena apa? Karena kondisi pikirannya itu kayak gitu. Perempuan sudah beranggap sebagai makhluk yang hina, makhluk tak berharga, juga bisa diperjualbelikan. Si A punya istri, tapi dia bisa nyewain istrinya kepada orang lain. Atau bukan dijual, bukan disewakan, tapi direlakan untuk dimanfaatin orang lain. Bahkan kalau misalnya si A melihat si B ya ganteng dan sebagainya atau cantik, ganteng lah, maka si istrinya dibolehin ini supaya nanti dapat keturunan yang kurang lebih ganteng gitu. Dia merasa jelek nih si laki ini. Wah, si laki merasa jelek. Oh, itu ganteng, udah kamu main sama dia supaya anaknya jadi ganteng. Kan rendah sekali perempuan. Kan nggak bisa begitu, Bah. Ya makanya, tapi itu yang terjadi. Iya, kalau nggak ada itu kenapa? Itu yang terjadi, padahal belum tentu kan? Iya. Kan belum tentu dipasangin sama yang apa namanya, yang ganteng, belum si tentu. perempuannya itu mau sama si cowok yang ganteng. Perempuan nggak mau dipasang. Dan mungkin karena kondisinya sudah apa namanya, sudah membudaya, perempuan pun bukan menganggap sesuatu yang aneh lagi, biasa aja, dia mau aja jadinya. Berarti karena sudah dikondisikan kayak gitu selama berketurunan, mungkin 100-200 tahun yang ke belakang, makanya perempuan juga nggak merasa sesuatu yang merasa perlu berontak, nggak perlu, udah biasa aja gitu. Perempuan ya juga bisa dikaryakan dan mereka cari duit. Anda ngerti maksudnya? Ya. Terus kemudian perempuan juga bisa dicerai begitu aja. Iya, aja. Seenaknya aja. Iya. Dicerai begitu aja, terus kemudian begitu dia cerai nggak dikasih nafkah. Iya. Lepas tanggung jawab. Dilepas begitu aja. Bahkan perempuan itu bisa diwariskan. Misalnya si A, zaman dulu tuh istri nggak mungkin satu. Zaman sebelum Rasulullah, istrinya banyak. Terus dia salah satunya atau salah duanya, salah tiganya, mungkin dia punya yang muda-muda. Terus dia punya anaknya juga udah dewasa. Terus nanti bisa dikasih ke anaknya tuh. Kamu mau sama bini istri saya yang ini, ambil aja. Kayak gitu tuh. Jadi kalau si anak naksir sama ibu tirinya yang maksudnya ambil aja, dikasih. Kalau dia meninggal diwarisin. Berarti masih saudara ya, Bah ya? Iya, enggak kan anak tiri. Oh iya, Ibu, ranjang. kan yang ini istri muda. Iya. Istri muda. Juga nggak mustahil bahwa si ibu dinikahi anaknya. Pokoknya udah bener-bener carut marut nggak karu-karuan. Makanya disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, semuanya jadi kacau balau. Begitu. Apalagi wanita-wanita yang berstatus janda. Tidak ada kehormatan sama sekali, yang gadis aja bisa dijual, yang gadis aja bisa diserahkan begitu saja ke orang lain. Bahkan dia statusnya seperti budak. Bahkan ketika dia masih bayi bisa dibunuh. Ya kan? Masih bayi aja bisa dibunuh. Perempuan itu begitu. Jangan lagi itu ya. Perempuan tentu saja tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah, bergaul, berbisnis, nggak ada. Nggak ada kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, nggak ada. Makanya kemudian begitu datang Rasulullah, itu semuanya dirombak.
semuanya disempurnakan, dalam arti yang kagak beres kemudian ini kan Dihindari. diganti. Iya. Perempuan diangkat Diangkat derajatnya derajatnya. oleh Rasulullah supaya sejajar dengan laki-laki yang seperti saya katakan, tangan kanan sama tangan kiri sejajar. Cuma beda bidang, yang ini tangan kanan ngapain, Iya. tangan kiri ngapain, Iya. itu aja. Iya. Tapi sama, selevel gitu loh. Ya kan? Mm-mm. Nah, kemudian yang saya tanya nih, ketika waktu itu zaman Rasulullah masih berkecamuk peperangan kan ya, karena kan banyak yang nggak suka Islam, Mm. ya kan, kafir Quraisy kan berusaha untuk mematikan agama Islam. Abu Jahal, Abu Lahab dan pasukannya kan berusaha untuk menghancurkan Islam, ya kan? Mm-mm. Dalam kondisi seperti itu, ketika Rasulullah kemudian berhijrah ke Madinah, terus kemudian bisa kembali lagi ke Mekah, ya, dengan para pengikut yang mulai kuat, terjadi peperangan. Ya kan, umumnya yang perang kan laki-laki, umumnya, walaupun ada juga perempuan, umumnya kan laki-laki. Dan mereka juga umumnya sudah dewasa, artinya sudah punya keluarga. Mm-mm. Ya, tentunya Rasulullah concern sama yang muslim dong, nggak Ya. mungkin concern sama yang kaum kafir Quraisy. Mm-mm. Concernnya sama yang sudah masuk Islam. Terus kemudian ketika terjadi peperangan, dia jadi janda dengan kondisi masyarakat yang baru mulai mau berubah, kan still in process, belum terbentuk, masyarakat masih berproses, orang Rasulullah masih ada. Masyarakat kan nggak gampang untuk merubah budaya yang udah berurat berakar. Rubah mindsetnya kan nggak mungkin. Apa menurut kamu nih, sekarang saya tanya nih, kira-kira menurut kamu para janda yang ditinggal tewas oleh suaminya muslim yang ikut perang dan kemudian gugur, jandanya kira-kira nasibnya kayak apa? Sedih lah. Bukan hanya sedih, kira-kira gimana? Di masyarakat gimana? Jelek dipandang. Tetap masih jelek kan? Mm-mm. Iya kan? Mm-mm, Anak gadis aja, anak kecil aja dibunuh, Iya. apalagi janda. Kan tambah nggak berharga kan? Mm-mm. Andai kata, saya tanya kepada Rina sekarang, andai kata kemudian si janda itu diberi kedudukan, diberi pangkat, atau diberi harta sehingga jadi orang kaya, ya, kira-kira itu bisa mengangkat derajat dia nggak? Dengan kondisi masyarakat yang still in proses perubahannya. Iya, tetap enggak kalau misalkan emang open mindsetnya tetap masih yang sebelum-sebelumnya gitu. Pasti masih gitu-gitu Iya. aja kan. Heeh. Biar sekalipun dia diangkat jadi pemimpin sekalipun Iya. ya. Iya. Ya, biarpun dia dikasih kekayaan sekalipun juga ya, biarpun misalnya kemudian suami itu yang tewas itu kemudian banyak hartanya, pastinya kan dia tetap aja masih di bawah kan ya, karena Rasulullah sedang berjuang untuk meningkatkan dan belum mengalami, belum tercapai lah istilahnya, masih dalam proses. Menurut kamu nih, jalan satu-satunya yang bisa mengangkat derajat wanita itu dengan jalan apa? Ayo, apa jalan satu-satunya yang bisa dipakai oleh Rasulullah untuk bisa mengangkat derajat para wanita yang di masa itu begitu terhinakan, apalagi kemudian berstatus janda, supaya mereka jadi wanita yang mulia, supaya mereka dipandang, supaya mereka terhormat, supaya mereka bisa sejajar kedudukannya dengan laki-laki? Kira-kira jalan satu-satunya apa? Dinikahkan. Dinikahkan. Ada lagi nggak kalau bukan dinikahkan? Nggak ada. Kan kita bilang dikasih harta percuma, Mm-mm. dikasih kedudukan percuma, Iya. diapain juga percuma. Jalan satu-satunya adalah dinikahi oleh seorang pemimpin, yaitu pemimpinnya, ya kan? Iya. Kalau Rasulullah sebagai pemimpin pada saat itu kemudian menikahi seorang janda, otomatis kan logikanya kemungkinannya si istri itu, si wanita itu kemudian naik derajat, tapi seolah-olah dalam pandangan kita Rasulullah yang turun derajat gitu kan. Oh, kok mau nikah sama janda gitu kan ya? Iya, seperti itu. Tapi tidak, Rasulullah justru menganggap bahwa dengan menikahi dia maka si wanita Si ini wanita derajatnya itu naik. naik. Makanya kalau kita Statusnya lihat, nanti kita lihat nih, ada 13 istri Rasulullah. Mm-mm. Itu rata-rata
janda dan cuma satu yang gadis, yaitu Siti Aisyah. Selebihnya janda tua, bahkan ada yang budak, Nenek. ada yang nenek-nenek. Maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah menikah itu dengan sekian banyak wanita itu adalah tujuannya politis, bukan nafsu. Kalau tujuannya nafsu pasti dicari janda muda dong, Yang bahenol. yang bahenol Yang dong, bohai. yang bohai, yang Yang cantik, masih enak yang dilihat. kaya, yang masih enak dilihat, bukan yang bikin sepet kan. Iya. Apalagi yang kemudian udah keriput, udah gitu janda-janda budak lagi, udah janda budak lagi, kan nggak bakal ditoleh kalau pakai ukuran kita, Ya. ya kan? Tapi karena Rasul tujuannya adalah untuk mengangkat derajat wanita pada masyarakat yang pada saat itu kondisinya kayak gitu, Iya. dan Rasulullah adalah pemimpin tertinggi di situ, maka jalan satu-satunya adalah menikahi. Dan berikutnya lagi, menurut Rina nih, atau sekarang menurut Fitri, ya, seandainya seorang laki-laki punya katakanlah lebih dari satu istri, atau katakanlah yang dibolehkan Islam itu adalah 4 ya, sampai 4. Dari 4 orang istri ini, apakah mungkin akan mendapat perlakuan yang adil dari satu orang suami? Tidak. Kenapa? Tidak. Karena belum tentu dia adil kalau sama yang satu sama yang dua gitu. Dia pasti senangnya sama yang muda, Iya. yang lebih Nanti cantik. kalau lagi berantem sama yang ini ke sana. Iya kan. Terus kalau lagi berantem seperti itu, pasti istri-istri ini akan saling ngejelekin kan? Iya, pasti ada. Pasti ada kan? Iri. Iya, Saling ada. iri, saling ngejelekin. Ada yang- Dan mungkin nggak mereka hanya ngomong sama keluarganya aja, nggak ngomong sama tetangga. Enggak. Pasti ngomong sama tetangga kan? Iya. Pasti Apalagi ngerumpi kalau kan? istri yang ketiga seandainya mulutnya ember gitu kan. Iya, mulutnya terbuat dari ember ya. Yang banyak ngomong. Banyak ngomong, Iri lemes gitu ya, lemes, ngomong sana iya, kemari. Ibu zaman sekarang. Ya kan pasti dia ngomong sana kemari kan. Kalau dia merasa tidak adil kan. Ternyata Rasulullah istrinya meskipun 13 orang boleh mencari dari riwayat manapun, baik yang dikeluarkan oleh orang Islam sendiri sejarahnya maupun dari orang yang non muslim sejarahnya, dari 13 orang itu pernah nggak mereka mengeluh tentang Rasulullah? Kalau tidak ada keluhan berarti kan adil kan? Mungkin nggak mereka itu bisa saling diem, perempuan? Ada nggak kemungkinan perempuan itu menahan Ikhlas. diri, ikhlas karena tidak adil dan tidak ngomong sama orang lain? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti aja. ada bocoran kan? Iya, karena dibatin juga. Nah ya kan, karena dia batin pasti kan dia ada bocoran, ngomong sama Iya, siapa, paling nggak iya. ngomong sama keluarganya kan, ngomong sama bapaknya, ngomong sama Ngeluh apa ibunya, yang dia rasain juga. iya kan dia ngeluh, terus kemudian nanti kemungkinan ibunya ngomel lagi, ngomong Iya. lagi sama yang lain. Itu dari 4 aja nggak mungkin menjaga, tapi ini dari 13 orang loh. Dari 13 orang silahkan cari, saya tantang. Cari satu riwayat pun dari 13 orang itu pernah nggak mengeluh tentang Rasulullah. Dan ini kalau kita lihat dari buku-buku, itu semuanya orang-orang yang non muslim sekalipun tidak berhasil menemukan ada keluhan dari 13 orang ini, baik terhadap Rasulullah maupun terhadap yang lain. Artinya apa? Artinya semua fine-fine aja, nggak ada yang harus dikeluhin, iya kan? Iya. Di samping itu, ketika seseorang itu baik Rasulullah masih hidup maupun sesudah Rasulullah wafat, si wanita ini jadi janda, itu dalam Al-Quran dilarang dinikahi oleh siapapun juga. Berarti karena apa? Karena status dia sudah menjadi ummul mukmin, ibunya orang beriman. Masa mau turun lagi derajatnya? Iya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi nggak boleh. Untuk menjaga apa? Menjaga kehormatan Kehormatan. Rasulullah, menjaga kehormatan dia sendiri. Jangan turun derajat dong. Iya. Ya kan? Iya, iya. Tadinya sama raja, kok turun jadi Sekarang sama itu. sama bawahannya. Iya, iya. Nah, kan gitu kan ya? Apalagi sama Rasulullah. Iya. Jadi memang terjaga. Dan inilah sebabnya kemudian kalau kita lihat, berarti kita bisa menjawab
bahwa pernikahan Rasulullah itu banyak memang, tapi itu adalah untuk memperbaiki kondisi pada saat itu, untuk mengangkat derajat perempuan daripada dia dihina, dia diangkat menjadi istri pemimpin. Begitu loh. Iya. Dan itu suatu kehormatan yang sangat tinggi, luar biasa. Dan si pemimpin sendiri kok ya mau-maunya udah merasa jadi pemimpin kok nikahin sama budak, kan nggak masuk Iya. akal ya. Nikah sama janda, wah sebagai pemimpin dia bisa kok milih siapa yang paling cantik, Iya. siapa yang kaya, siapa yang paling menarik, siapa yang paling mantap lah gitu ya. Kok milihnya janda, Ya. kok milihnya nenek-nenek, iya kan? Terus kemudian Rasulullah juga mengatakan begini, pernah mengatakan bahwa ada sekian istrinya dia paling sayang sama Siti Aisyah. Kenapa tuh bisa? Itu manusiawi nggak? Manusiawi. Manusiawi. Dari satu orang istri 4 dia paling cinta sama itu, manusiawi nggak? Manusiawi. Manusiawi. Berarti Rasulullah sendiri dalam doanya, ya Allah jangan engkau hukum aku dengan sesuatu yang aku tidak punya. Dalam arti yang aku punya bisa aku pertanggungjawabkan, tapi naruh di sini kan di luar kemampuanku. Apa aku dosa kalau mencintai satu aja? Enggak dong. Manusiawi juga kan? Iya. Nah gitu. Tapi semua yang lain bukan berarti tidak diperlakukan tidak adil. Karena apa? Terbukti tidak ada keluhan sama sekali. Ya. Makanya kemudian kita harus tahu siapa aja istri Rasulullah ya. Saya bacakan. Pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Ya. Khadijah merupakan istri pertama Nabi ketika beliau Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Itu nikah nafsu bukan? 25 sama 40. Enggak, udah umur. Udah umur. Ya. Dan Kalau standarnya 25. waktu itu belum terjadi peperangan. Sehingga muslim belum ada yang gugur dalam peperangan, dan kemudian Rasulullah monogami, tidak menikah lagi sampai Siti Khadijah wafat. Ketika Siti Khadijah wafat, itu orang-orang kafir Quraisy melihat bahwa pendukung-pendukung Nabi udah paling gak ada, jadi makin berani. Akibatnya mulai terjadi penganiayaan, mulai terjadi peperangan, sehingga mulai banyak orang muslim yang gugur. Nah disitulah mulai banyak janda. Sehingga kemudian Rasulullah memutuskan untuk mengangkat derajat perempuan itu, beliau nikahi. Yaitu siapa? Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais. Ya, dia merupakan istri Nabi Muhammad sesudah Khadijah wafat. Ya. Kemudian yang ketiga Aisyah. Aisyah inilah yang masih gadis. Dan beliau dinikahi tapi tidak dicampur. Karena memang belum haid. Jadi nunggu udah dewasa dulu baru. Umur berapa tahun itu? Waktu itu Siti Aisyah kalau tidak salah baru berumur 8 tahun. Baru dicampur umur 13 tahun setelah dia haid, setelah dia menstruasi. Jujur ya, saya belum mendapat keterangan kenapa ada keistimewaan ini Aisyah. Nah, ini juga harus kita selidiki, harus kita pelajari. Jangan sampai kita langsung curiga bahwa itu satu gadis masih kecil lagi. Iya. Nah, kan ketika timbul suatu pertanyaan yang mungkin jadi aneh bagi kita kan, nah, sebagai muslim kita nggak boleh berhenti sampai situ, harus belajar lagi gitu. Iya. Oke, yang penting kita tahu dulu deh. Yang keempat Hafsah binti Umar bin Khattab, jadi anaknya Umar, anak sahabat Nabi. Ya. Kemudian yang kelima, ini juga bukannya anak gadis, yang gadis cuma Siti Aisyah. Yang kelima adalah Zainab. Beliau berasal dari bangsa Quraisy dan seorang janda dari seorang pahlawan perang Uhud. Janda. Hafsah juga janda. Terus kemudian yang keenam Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah juga berasal dari seorang bangsa Quraisy yang dermawan bernama Umayyah. Ya, kemudian Ummu Salamah merupakan seorang istri dan seorang muhajirin. Orang Madinah. Ummu Salamah istrinya begitu perang, suaminya tewas, maka Ummu Salamah janda. Oke. Yang ketujuh Zainab, ya.
Zainab dinikahi oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah. Ini juga harus kita selidiki nih. Kenapa Allah sampai kok memerintahkan untuk menikahi Zainab? Asbabun nuzulnya harus kita perhatikan. Harus kita lihat kenapa. Mungkin next time akan saya jelaskan ya. Iya. Nah, terus kemudian yang ke-8 adalah Juwariyah binti Al-Haris. Ia seorang wanita yang berasal dari Yahudi Bani Mustalik. Sebelum masuk Islam, nama Juwariyah adalah Barrah. Ya. Juwariyah ini budak. Dari kalangan budak. Anda tahu kan budak itu zaman Rasulullah itu udah kayak kambing, bisa dijual beli. Orang punya budak kalau dia nggak suka bisa dijual, bisa dilelang di pasar, ditaruh siapa yang mau beli gitu. Dan kemudian si pemilik itu bisa memakai si budak itu, nanti punya anak, anaknya dijual lagi bisa. Anaknya dikawinin lagi bisa. Itu budak. Dia angkat derajatnya menjadi istri, apa nggak luar biasa? Ya kan? Padahal sebelumnya Yahudi juga. Iya, dan budak lagi. Ya. Diangkat statusnya udah budak, diangkat jadi istri. Janda pula. Udah budak, janda. Kan luar biasa itu ya. Iya. Terus yang kemudian Ummu Habibah, ya. Ummu Habibah ini juga merupakan seorang janda. Kemudian sebelum bersama Nabi, Ummu Habibah dikaruniai seorang anak bernama Habibah pula, tapi dari suaminya Ubaidillah bin Jahsy. Berarti janda punya anak dinikahi oleh Rasulullah. Ya, janda juga. Kemudian Safiyah binti Hujai bin Akhtab. Ya. Safiyah berasal dari bangsa Yahudi, dari seorang pemimpin Bani Nazir, Huyai bin Akhtab. Ya. Ini dari Yahudi. Kemudian Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah itu adalah budak yang diberikan oleh Raja Mesir. Budak diberikan oleh Raja Mesir, kemudian oleh Nabi diangkat menjadi istri. Ya. Kemudian yang ke-12 Raihanah binti Zaid al-Quraizah adalah seorang budak dari Bani Quraizah. Budak lagi. Ya. Terus kemudian yang terakhir Maimunah merupakan istri terakhir Nabi Muhammad, ya. Dan saudara seibu dengan istri Muhammad SAW, yaitu Zainab binti Huzaimah. Jadi di sini Zainab dengan Maimunah itu adalah saudara seibu. Saudara seibu. Kalau kita katakan tadi Zainab juga seorang janda, ya. Maimunah juga sebenarnya seorang janda juga. Jadi walhasil dari sekian istri Rasulullah itu cuma Aisyah. Mulai dari Khadijah sampai kepada Maimunah semuanya janda, sebagian adalah budak. Cuma satu yang wanita merdeka dan gadis cuma Siti Aisyah. Jadi kembali lagi fine aja. Ya kan? Dan tentu saja buat Islam gimana? Umat Islam tentu tidak boleh sampai sebanyak itu karena tugasnya beda. Enak aja ngambil, itu kan sunnah, beliau 13 kita mau 13 gitu. Ya beda dong. Emang dia siapa gitu? Iya, siapa lu gitu kan, ya enak aja mau sama-samain. Ya kan? Mentang-mentang banyak. Mentang banyak. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kamu boleh menikahi 1, 2, 3, 4 asal kamu sanggup adil. Adil dalam segala hal. Ya. Ya kan? Dan bisa nggak kamu jaga bahwa 4 orang istri itu tadi sama-sama merasa puas dan tidak akan ngomong sana kemari karena memang nggak ada perlu diomongin. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya kan? Nah, makanya kalau kamu tidak sanggup berbuat itu, berbuat adil, cukup 1. Gitu artinya.
karena satu aja juga kan repot, belum ributnya. Ya kan, belum jambak-jambakan, apalagi saya katakan tadi, jangan-jangan kamu termasuk yang ini, bukan yang ini. Belum tentu termasuk yang suaminya tegas dan istrinya lemah lembut. Jangan-jangan kamu termasuk yang suaminya lemah lembut, kamunya yang keras. Enggak lah. Iya. Atau kamu sama-sama lemah lembut dua-duanya. Sama-sama tegas yang atau sama-sama tegas dua-duanya. Bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, cukup satu, yaitu yang ini aja. Yang lelakinya tegas dan bertindak sebagai apa? Imam sholatnya, imam dalam ininya perilaku rumah tangganya gitu. Istri juga nggak perlu jadi komandan. Kalau istri jadi komandan, berarti deh yang kedua lemah lembut, bukan, lakinya lemah lembut. Itulah yang timbul tegas. Jadi DKI itu di bawah kontrol istri itu di situ tuh. DKI. Jadi istrinya yang mau jadi komandan. Nah, ini berarti yang kedua nih polanya nih. Nah, terus kalau yang ketiga sama-sama lemah lembut tuh nggak bakal jadi anak. Sama-sama lemah aja gitu, nggak ada pergerakan apa-apa ya. Apalagi kalau sama-sama keras apa, rumah tangganya pasti yang ada jambak-jambakan, berantem, nggak ada mau ngalah. Fitri Fauziah dan Rina Ayu Soraya atas kehadirannya dan aktif dalam diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa mendatangkan manfaat bagi kalau bisa sebanyak mungkin orang. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.